warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam yang terakhir ini kita dapat berkumpul dalam rangka ta'lim mingguan. Alhamdulillah malam ini kita isi dengan berbagai macam ibadah yang diawali dengan tahlil, tahmid, maulid kita baca dan juga doanya dan juga yusuf al-hajj. Mudah-mudahan apa yang kita baca Allah kabul, Allah terima sebagai benar Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam kita atur kepada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita cintai, kita hormati para asatiz, para pengurus musholah daripada musholah Anjur. Alhamdulillah hadir tengah kita Ustaz Rafiq Mata'allah Betul Hayati, Bapak Ustaz Nur, dan juga Bapak Bambang serta Pak Ustaz Bapak Aziz dan para asatiz lainnya yang mudah-mudahan selalu dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini kita berada di malam pertama kalau nggak salah ya. Bulan Sya'ban. Awal bulan Sya'ban. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Rajab. Allah pun mudah-mudahan menyampaikan kita kepada bulan Sya'ban dan juga sampai bulan Ramadan dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrun tufadil amal ya ila rabbil alamin. Bulan di mana amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dikatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan fihi yakunun nas ya, baina Rajab wa Ramadan, bulan di mana manusia lalai ya, lalai dalam artian ada yang menganggap bahwasanya dikit lagi bulan Ramadan, jadi beranggapan puas-puasin, jadi dikit lagi bulan Ramadan, mumpung bulan-bulan datang bulan Ramadan kita puas-puasin makan, puas-puasin maksiat, alhamdulillah ya, puas-puasin yang lain sebagainya. Nah itu kita jangan seperti itu ya, justru kita tinggalkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan. Dalam satu riwayat dikatakan man azama sya'bana wa taqallaha ta'ala wa amila bi ta'ati wa amsaka al ma'siyati ghafara ta'ala dhunubahu wa amana min kulli ma yakun min tilka sanah min al balaya wal amrat kulliha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengagungkan, yang mengisi bulan Sya'ban ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan larangannya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosanya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan daripada penyakit ya, hal-hal yang tidak diinginkan ini tahun insyaallah. Para jemaah sekalian, waktu sudah jam 9. Nah, kita mau percepat aja. Mungkin karena ini yang mau disampaikan mungkin agak banyak juga ya, agak banyak. Jadi insyaallah secara singkat bahwasanya tadi dikatakan oleh guru kita Ustaz Rafiq, malam ini kita mengadakan Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahannya. Banyak para ulama mengambil atau mengkisahkan ya perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama satu dan ulama yang lain ada yang bertentangan, ada yang sama ya. Tapi intinya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam diisrakan wal mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah yang pertama untuk menjemput kewajiban sholat, yang kedua
apa namanya, penghibur, untuk menghibur hati Nabi. Kan di tahun itu adalah Nabi ditinggal oleh dua orang yang disayangi, orang yang membantu perjuangan Nabi, yaitu Siti Khadijah, Sayyidah Siti Khadijah, dan juga pamannya Abu Thalib. Abu Thalib. Pada waktu itu meninggal dunia, makanya disebut tahun kesedihan. Dan juga di hikmahnya adalah di mana untuk menguji keimanan umatnya. Ya, nanti ada di akhir akan dijelaskan. Ya, jadi secara singkat Rasulullah SAW di waktu itu beliau datang ke rumah Ummi Hani. Ummi Hani ini adalah sepupu daripada Rasulullah SAW, kakak daripada Sayyidina Ali Al-Rajhah. Ya, namanya kalau nggak salah Atikah lupa ya. Setelah itu beliau ke Masjidil Haram, Ka'bah. Rasulullah SAW ketiduran, lalu didatangi oleh 3 malaikat, malaikat Jibril dan juga malaikat Israel dan 1 malaikat yang lainnya. Nah, beliau didatangi oleh malaikat ini membawa nampan bejana yang berisi air zam-zam. Lalu diperintahkan Nabi untuk dibelah dadanya dari sini sampai sini, perutnya diambil, hatinya dicuci. Ulama mengatakan bukan dibuang kotorannya, bukan dibuang hal-hal yang nggak baik di Nabi. Dalam dada Nabi, dalam hati Nabi nggak ada yang baik, nggak ada yang nggak baik. Ya artinya udah suci ditambahkan kesuciannya, tambah suci. Ya. Lalu juga Nabi dibawakan 1 nampan lagi, 1 tawak lagi yang berisi ilmu dan hikmah dan iman dimasukin. Ya. Lalu setelah itu didatangkan buruk kendaraan beliau yang akan membawa beliau untuk Isra lagi dengan Nabi. Ini buruk nih, ya dikatakan dalam kitab tersebut, kitab Subul Salam Warasyad asal ya, warna kulitnya putih dan dia punya sayap, tingginya lebih tinggi daripada himar, ya, rendahnya lebih rendah daripada bigol. Apa bigol? Peranakan kuda dan keledai. Lalu Nabi disuruh naik ke buruk tersebut. Ketika mau naik, ini buruk agak liar. Akhirnya agak Jibril menegur, "Wahai buruk, ya kamu apa nggak malu? Siapa akan menaiki dirimu? Orang yang paling mulia." Ya, akhirnya buruk turun juga dan berbakat-bakat. Adanya maksudnya naik. Rasulullah SAW kita sebelah kanan Jibril, sebelah kiri itu mereka Israel. Israel, Mikail. Itu bernyawa ya. Mulailah perjalanan. Ya. Nah, itu perjalanan pertama yang Nabi alami adalah Nabi bertemu dengan kebun kurma yang sangat bagus. Akhirnya Nabi disuruh turun untuk sholat di situ. Nabi nggak kasih tahu itu tempat apa. Setelah sholat Nabi ditanya oleh Nabi Jibril, "Wahai Muhammad, apa kau tahu ini tempat apa?" Ini adalah Thaibah. Ya, nanti kamu akan bakal ke sini untuk hijrah. Tempat tujuan hijrahmu nanti nama Madinah ya. Nah, terus berjalan lagi Nabi ketemu dengan Madian, sholat di situ. Terus berjalan lagi ketemu dengan Bukit Tursina, Nabi turun sholat lagi. Tahu Bukit Tursina? Tempat malaikat, tempat Nabi Musa dan Allah Subhanahu Wa Taala berdialog. Terus berjalan lagi sampailah di namanya Bethlehem, Bethlehem. Palestina ya, tempat siapa? Tempat Nabi Isa dilahirkan. Ya, udah. Setelah itu diperjalankan lagi sampailah Nabi diperlihatkan hal-hal yang menakjubkan. Pertama, Nabi diperlihatkan kepada satu kelompok orang yang sedang menanam pohonan. Itu pohonan ditanam, baru ditanam langsung tumbuh, ya, langsung berbuah. Akhirnya Nabi tanya sama mereka Jibril, "Man haula?" Siapa mereka? Nah, mereka itu orang yang menanam tersebut adalah orang-orang yang jihad fisabilillah, orang yang menggunakan harta jalan Allah, yang berjihad untuk fisabilillah, yang mereka pahalanya dilipat gandakan 1 menjadi 700.
Lalu setelah itu Nabi mencium wangi-wangian yang sangat wangi. Nabi tanya dari mana itu asalnya. Ternyata itu dikatakan oleh Jibril, wangi itu berasal dari wanginya Siti Masruqah. Siapa beliau? Tukang sisirnya anak dan istrinya Fir'aun. Kan kisahnya apa? Kisahnya ketika dia menyisir itu jatuh sisirnya. Ketika dia ambil sisir, dia bilang Bismillah, wacana Bismillah dan celaka Fir'aun. Kaget tuh anaknya sama istrinya. Anaknya kaget. Engkau menyebut nama Tuhan selain nama Fir'aun. Ayahku, memang ada Tuhan selain ayahku. Wah, dikatakan dijawab bagaimana yang kuat. Ada Allah, Tuhan kita, ada Tuhan kamu, ada Tuhan ayah kamu. Akhirnya disuruh ikat, nggak mau nih. Sampai dikatakan apa? Wali yang besar, minyak yang air yang mendidih. Kalau kamu nggak ngakui Fir'aun Tuhan, kan cemburuin. Akhirnya jangankan beliau yang dimaksud anaknya yang masih kecil, kasih apa? Masih semangat. Jangan takut ibuku. Ya, engkau dan di jalan ke yang benar. Udah nyemplung deh. Dari situ itu. Ya. Lalu ini yang mengerikan nih. Perjalanan Nabi ini selanjutnya Nabi melihat apa? Melihat orang-orang yang sedang dipukul kepalanya dalam perjalanan tersebut, bukan batu. Ya. Dipukul kepalanya, ditimpa, hancur, balik lagi. Oh, seperti itu. Mana hula ya Jibril, siapa mereka ya Jibril, kata Nabi. Mereka adalah orang-orang yang takabur turun ada sholat. Ya, yang mereka yang berat di dunia kepalanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malas sholat. Tuh orang yang malas sholat nanti di akhirat kepalanya dihancur-hancurin, diketok-ketokin. Itu hancur, berantakan, kembali sempurna lagi. Alhamdulillah subhanahu. Nabi lagi jalan, ketemu lagi itu satu kelompok yang dikasih makanan, hidangan, ya, tapi hidangannya alhamdulillah satu hidangan yang lezat, satu yang tidak lezat, bahkan busuk, bau, yang menjijikan. Tapi ini orang ini yang dimakan bukan yang lezat, yang dimakan ya menjijikan tersebut. Siapa mereka? Kata Nabi kepada Jibril, mereka adalah orang-orang yang di dunia mempunyai istri yang halal tapi masih janda. Ya, dia eksis tuh. Udah gak ada sekarang. Itu ngantan ya. Alhamdulillah ya. Jadi tukang serong. Orang yang tukang jinah tuh. Tapi dikasih apa? Makanan yang menjujukan. Sang dia susah makannya. Setelah itu Nabi juga diperlihatkan orang yang berenang di lautan darah. Lalu ditampitin malaikat. Siapa mereka? Mereka adalah di dunia yang suka makan riba. Alhamdulillah. Terus Nabi diperlihatkan orang yang punya panjang, dicakar-cakar mukanya itu sama dadanya, ya, dicakar-cakar mukanya sama dada sampai hancur. Nabi tanya siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang suka gibah di dunia. Alhamdulillah, suka ngomongin orang. Lanjut lagi Nabi diperlihatkan lagi orang yang sedang menggunting lidahnya dan mulutnya dengan gunting besi yang tebal daripada ada api. Nabi nanya lagi siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ya menjadikan ulama, namun omongannya lain dengan perbuatannya, hanya bisa ngomong. Atau dia juga ulama-ulama yang suka tebar fitnah kesana sini. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita di Allah Subhanahu Wa Taala yang manfaat yang kita bisa amalkan. Ya. Setelah itu akhirnya Nabi juga ada kejadian yang menakutkan. Nabi dikejar oleh iblis membawa api. Maka Jibril ngajarin doanya panjang, perlu baca. Akhirnya itu iblis jauh tersyukur, apinya padam. Ya, Nabi juga dipanggil sama 3 kali panggilan. Nabi nggak nengok. Panggilan pertama orang Yahudi, panggilan kedua orang Nasrani, yang ketiga dunia manggil. Tuh, kalau Nabi nengok, yang pertama panggilan Yahudi, saya umatnya Nabi nanti banyak yang Yahudi, alhamdulillah Nabi nggak nengok. Yang kedua sama, Nabi nggak nengok, ya. Nah, kalau Nabi nengok, umatnya nanti banyak Nasrani, Nabi nggak nengok. Yang ketiga dunia dipanggil Nabi, yang digambarkan seperti nenek-nenek, ya, yang berhias. Tuh, udah tua tapi berhias. Ini dunia udah tua dunia ini, cuma dihias, begitu.
Ada juga di situ Nabi disediakan minuman susu sama arak. Waktu itu arak belum haram ya, tapi Nabi mengambil susu lambang daripada ilmu dan kesucian. Terus Nabi sampai di mana? Baitul Maqdis. Itu sudah ditunggu tuh Nabi dengan jamaah yang banyak. Ternyata jamaah itu adalah para nabi dan para malaikat. Nabi melaksanakan sholat, beliau lah yang jadi imam. Ya hilaf nih para ulama, sholat apaan? Ada makan sholat di masjid dan lain sebagainya. Akhirnya mulailah Nabi berangkat ke mana? Ke langit. Ya, ke Sidratul Muntaha, menuju Sidratul Muntaha. Pagi pertama Nabi ketemu dengan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Terus hari kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Terus yang ketiga Nabi Yusuf kalau nggak salah. Nabi Idris sampai ke langit ke-6 Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Terus terpesan untuk kepada Nabi, wahai Rasulullah, sampai kepada umatmu bahwasanya surga itu dipenuhi dengan kenikmatan yang sangat indah. Sungai-sungai, kayu-kayu, pohon-pohonan. Pohon-pohonnya apa? Kata Nabi Musa. Pohon-pohonnya adalah kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Itu tuh kalau kita kepengen punya pohon di surga, kita banyakin. Apa tadi? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai ke langit yang ke-7 Nabi Ibrahim. Ya, akhirnya sampailah Nabi kemana? Ke Sidratul Muntaha. Ingat nih, hati-hati di akidah. Ya, artinya bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan, itu tempat Nabi. Nabi yang ada bertempat situ. Bukan Allah ada di Sidratul Muntaha, bukan. Ya, Allah tidak bertempat. Allah tidak sama dengan kita. Ya, sama dengan Nabi Musa bertemu dengan Allah. Di mana? Di Bukit Tursina. Itu bukannya Allah di situ, bukan. Ya, Allah tidak bertempat, Allah tidak. Bahkan Allah yang menciptakan tempat. Allah tidak ada di mana-mana, bahkan Allah yang menciptakan mana-mana. Tuh, jadi kita jangan berpikir Allah di atas, bukan. Ya, udah. Kaifiahnya serahkan sama Allah, kita nggak tahu. Di situ tempat Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, menerima wahyu, menerima sholat 5 waktu. Ya, yang kita kenal tuh, yang kita dengar tuh biasa. Kita sering dengar. Awalnya berapa? 50. Kembali tuh turun kemudian Musa disuruh balik. Wah, nggak bakal kuat umat kita, umatmu ya Rasulullah. Ya minta ke dispensasi sampai 5 deh langsung. Ya, dari 50, 45 terus 30, 35 ya sampai 5. Hari malu deh, udah turun deh istilahnya, kembali ke bumi, selesai itu. Ya, sebenarnya banyak kejadian yang menakutkan dan lain sebagainya. Tapi juga ketemu Dajjal situ, ketemu masuk ke surga, neraka, yang dimana semua menyambut Nabi itu di langit-langit. Cuma masuk neraka, Nabi melihat neraka tuh nggak disambut sama malaikat Jibril, nggak kenal, nggak tahu awal. Ya, Nabi malaikat Jibril malaikat Jibril, malaikat apa? Malaikat maling, nggak pernah senyum. Ya, waktu itu doang senyum sekali itu ketemu Nabi. Ya, akhirnya singkat cerita Nabi kembali kepada dunia. Ya, akhirnya Nabi tinggal ke rumah Umi Hani lagi. Dia bercerita masalah tadi. Ini belum selesai urusan. Ya, belum selesai. Kata Umi Hani, ya, kau jangan cerita kepada umat kau, wahai Muhammad, dan umat Muhammad. Kenapa? Bakal nggak percaya. Ya, akhirnya perkara harus diceritakan, harus disampaikan kepada umat. Nabi keluar nih dari Umi Hani. Betul aja tuh. Tapi sebelumnya ketika keluar disuruh Umi Hani membantunya untuk ikutin. Khawatir ada kenapa-napa. Bener aja di tengah jalan ketemu siapa? Ketemu Abu Jahal. Abu Jahal. Lihat gitu, nanya Abu Jahal, apa yang kau akan ceritakan? Apa yang kau dapat? Sepertinya kau ada permasalahan gitu. Nah, Nabi bilang diceritain bahwa begini. Kata Abu Jahal, lalu dari nah, dia bilang nggak percaya. Mau nggak kalau misalnya dia kata Abu Jahal, aku panggilkan orang-orang untuk mendengarkan cerita kau. Ya, akhirnya
Kata Nabi silahkan dibantu tuh orang. Nah itu nih bantu Abu Jahal nih, ya dakwah manggil orang-orang itu doang. Tapi tujuannya bukan untuk dakwah, untuk menjatuhkan Nabi. Akhirnya Nabi cerita di depan orang-orang. Oh, ada yang megang kepala, ada yang bilang bingung, ada yang bilang dia macam-macam. Ya, ketika cerita dan didatangkan tuh siapa ya? Sayyidina Abu Bakar. Nah, beliau yang percaya, saya percaya. Bahkan beliau dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu As-Siddiq yang membenarkan karena ulama mengatakan salah satunya beliau percaya dengan apa kejadian di surah Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya setelah itu berjalan. Ya, nah itulah sekelumit daripada kisah Isra dan Mi'raj Nabi. Waktu banyak cerita yang kita belum paham, kita belum tahu ya. Intinya adalah Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang pertama untuk mendapatkan perintah sholat lima waktu. Maka daripada itu hukumnya ya kita berjaga nih sholat lima waktu. Kita jangan tinggalkan. Kita jaga anak kita, diri kita, keluarga. Jangan sampai ada yang ninggalin sholat lima waktu. Dalam kitab Tauhid itu ada 15 naudzubillah siksa bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, di 6 di dunia, 3 ketika sakaratul maut, ketiga 3 lain ketika dalam kubur, 3 lain ketika diangkat dari kubur. 15 siksa yang kalau diterangkan sekarang mungkin nggak sampai waktunya kapan insya Allah 15 siksa ini yang akan diterangkan. Ya, intinya jangan kita sekali-kali untuk apa? Berani dari kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sholat tadi di waktu. Ya, nah, kata hadis kita sering dengar tuh, kita taruh karma dulu, fa'idatan wahidatan muta'aidah, setelah semua ada babina bulan dah muda pinduhulna kata Nabi. Ya Allah kata Rasulullah SAW. Apabila seseorang mengerjakan satu kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala sengaja tanpa uzur langsung, namanya tulis itu api neraka. Pulang dan muda pinduhulna. Alhamdulillah. Ya, bahkan kata ulama 2 tuh kita sering dengar juga perbedaannya. Ya, tadi sholat itu ada 2 macam. Ada yang memang meninggalkan sholat karena apa? Karena ikar. Kenapa yang tinggal sholat? Wah, udah gak wajib buat aneh. Sholat kewajiban ini yang dimaksudkan sabda Nabi apa? Mantar ke sholatan ta'amilan kalau tabara jihar. Kafir langsung dia naudzubillah. Karena nggak meyakinkan bahwa sholat itu bukan wajib, satu kewajiban. Tapi ada yang memang dia tinggal karena malas ya, subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib capean, isya tiduran itu. Jangan sampai kita seperti itu. Tuh kata, tapi sholat juga terlalu di akhir waktu. Baru Allahu Akbar azan waktu kedua. Ini yang dimaksudkan apa? Al-Quran tuh surah apa? Al-Maun ya. Fawailul musallin, fawailul lil musallin. Celaka, orang yang sholat, orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka dalam sholatnya lalai. Apa kata Nabi SAW tuh? Humul ladzina yuakhirun sholata an waqtiha. Orang-orang yang sholat tapi mengakhirkan waktunya sampai akhir. Ya tadi tuh sholat juga tapi di akhir waktu, akhirnya habis waktunya, belum sempat dia sholat kehabisan, akhirnya kalau sholatnya ya orang yang lalai. Naudzubillah subhanallah. Ya, maka daripada itu kita harus jaga. Bahkan dalam kitab Duratun Nasihin ada tuh, ini juga pernah disampaikan juga, nggak apa-apa diulang-ulang biar kalau kita khauf terhadap meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di neraka namanya lubang, ya apa namanya kalau bahasa kita tuh jurang yang diisi dengan ular yang panjangnya 1 bulan perjalanan. Ya itu kalau ular nyatek tuh orang yang masuk ke dalamnya 70 tahun tuh apanya bisanya dalam keadaan mendidih dalam tubuhnya tuh. Oh sampai hancur begitu lagi. Alhamdulillah 70 tahun akhirat, 1 tahun 1 hari di akhirat, 1000 tahun di berapa? Kita nggak bisa ngitung itu. Masanya panjang bener. Buat siapa tuh? Buat orang yang tak itu sholat, yang dari sholat yang sengaja aja. Ya. Juga wayang tuh satu lembah yang kalau gunung-gunung di dunia dijalankan hancur sampai panas ya. Wah itu masya Allah deh. Ya.
kita nggak bakal kuat tuh untuk menahan daripada azab Allah Subhanahu wa taala orang yang dari sholat. Ya, bahkan orang yang dari sholat itu lebih hina, lebih jahat daripada orang yang membunuh, orang yang berzina. Iya, kan pernah di zaman Nabi Musa alaihissalam, seorang perempuan dia berbuat dosa kan kepada Nabi Musa, minta pengen tobat, ya minta petunjuk. Kata Nabi Musa, apa sih dosa kau? Aku telah berbuat zina, aku hamil, lalu aku bunuh. Tuh, besar banget dosanya. Berbuat zina, membunuh. Kalau Musa hilang, ngusir ke perempuan, ya ke rumahnya. Takut apa? Takut turun bala. Nanti kalau yang berbuat zina tuh bukan rumah dia kena semuanya, paku rumah kena sekeliling, sialnya. Bahkan binatang yang di rumahnya kena juga, ya tikus kena, kucing ada di rumahnya. Dia main kucing di dalam rumah itu ada yang nggak sholat, kucing kena sialnya, naudzubillah. Jadi bukan orang aja kena sial, semua yang ada di rumahnya kena sial, kena celaka dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Akhirnya Nabi Muhammad Jibril turun, ya turun Nabi Musa alaihissalam, ya memperingatkan Nabi Musa, wahai Nabi Allah, kalau kau tidak tahu ada orang yang lebih hina, lebih jelek, lebih buruk daripada orang yang telah berbuat zina dan membunuh, siapa? Itu tuh orang yang tidak sholat dengan sengaja-ngaja. Ini orang kita yang sholat sengaja biasa aja. Padahal Allah bilang di Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena luasannya langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia zina, dia itu bisa dia tobat, kalau bertobat, insya Allah maafkan. Ya. Nah, daripada itu mudah-mudahan ya Allah berikan kepada kita taufik hidayah, saya bisa benar-benar melaksanakan segala kitab itu Allah, dan kita takut untuk menjalankannya, dan itu merasa takut daripada ada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah sekali, ya mudah-mudahan Allah panjangkan kita, selamatkan kepada kita, rezeki kita yang banyak halal, sampai kita kepada bulan Ramadan dengan penuh kenikmatan, penuh dengan semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.